Jadi tadi saya buka, saya tunjukkan supaya tidak salah nama, tapi terus saya pesannya begini, kalau kamu sudah saya tugasi, kamu berani apa tidak? Semua bilangnya berani. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai, dinamika politik hari ini terasa begitu menggelisahkan saya. Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi landasan terpenting di dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di dalam tataran yang saya perhatikan, dalam praktek wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban. Pentingnya ideologi dan konstitusi menjadi hal pokok yang dibahas dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan sebelum kita merdeka dan disingkat dengan BPUPK. Saya kalau berimajinasi untuk berpikir, dan sampai hari ini saya belum ada jawabannya, bagaimana mereka ketika berkumpul di BPUPK padahal belum merdeka, seperti tadi adalah namanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Telepon belum ada. Lalu paling kapal. Pertanyaan saya selalu, dan saya mencoba mencari di dokumentasi negara, arsip yang sampai hari ini mungkin masih tercecer dan lain sebagainya. Kok mereka bisa kumpul? Ayo Pak Mahfud pikir, saya terus cari jawaban sampai hari ini belum dapat. Kok bisa kumpul? Caranya bagaimana? Masih dalam penjajahan loh. Mau apa? Pakai apa coba? Kalau ngomong, apakah dulu tetap saja ada intel? Apakah tidak diinteli? Sudah pasti. Jadi coba pikirkan. Ini betul-betul sebuah pertanyaan menurut saya yang otentik. Karena kok bisa kumpul dan tidak telat? Bagaimana? Pakai sandi? Pakai spiritual? Atau apa? Terus jalannya pakai apa? Pakai kapal. Tentu. Lalu kapalnya berapa hari? Lalu kapalnya ada berapa banyak? Jadi maksud saya men-trigger dengan semuanya harus berpikir suasana pada waktu itu. Kalau kesimpulan saya yang belum menjadi kesimpulan utama, karena apa? Ini. Karena pasti semangat apa? Untuk merdeka. Bayangkan loh, itu juga bisa loh. Kalau dibubarkan, saya lalu bayangkan terus ditangkapi, masuk penjara masih untung. Kalau terus ditembak mati, lalu jiwa ini tidak ada pada kalian lagi, ya maaf ya. Jadi Mas Nanan sudah bilang sama saya, nanti panggil saya Mama. Pidatonya karena banyak yang namanya media, jangan nyimpang ya. Iya Pak. Jadi disuruh nih baca ini. Kau jangan ketawa Adian, karena kok saya lihat tegang semua ya. Mungkin mikirnya
gelombang ketiga saya masuk apa tidak ya. Nah, karena tadi kan Pak Hasto bilang ada bagian yang emang kayak istimewa Jakarta, Jateng, Bali tadi sudah lega. Pasti Pak Koster sama Pak Giri tiap malam ngitung. Jadi pemirsa, kami mohon maaf atas kendala audio yang kami alami, tapi tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan pernyataan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dalam kesempatan kali ini menyampaikan bahwa ideologi dan undang-undang harusnya menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun praktiknya wajah kekuasaan lebih dominan dibandingkan dengan wataknya untuk membangun peradaban. Kita kembali lagi ke Megawati Soekarno Putri berikut ini. The Declaration of Independence itu sudah 200-an tahun. Saya nanya, amandemennya mungkin baru, let's say mungkin 5-6 kali. Indonesia, saya selalu bilang tulis sama wartawan, kenapa? Kita amandemen itu sudah 4 kali. Jadi kan baru 79 tahun. Jadi biar namanya Amerika yang kita bilang adalah liberal kapitalisme, tapi kok teguh kepada konstitusinya loh. Yang saya lihat rakyat Amerika kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya suka kok bisa ya sampai anak-anak kecilnya selalu begini. Coba bayangkan, diajari kayak gitu dan menyanyikannya luar biasa. Dan kalau ditanya, bapak bangsanya siapa? Semua jawab apa coba? George Washington gitu. Dulu saya mongkok-mongkok. Saya pernah ke Amerika diundang hampir 40 hari. Jadi saya lihat, wah. So what about us? Lalu bagaimana kita? 79 tahun loh. Nah, makanya jadi skala prioritas itu diambil karena sejak tahun 1929 Bung Karno sudah memperkirakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan muncul ketika yang namanya Samudra Pasifik itu. Beliau bilang sama saya, dulu kenapa bisa begitu, kita kumpul. Saya ndak tahu ya, mulai SD ini kuping saya, mungkin barangkali beliau sudah melihat anak perempuannya yang nakal ini itu akan jadi pemimpin. Jadi mulai SD saya diajari yang saya kadang-kadang mikir ini kata-kata opo tau, yaitu nanti kamu akan bisa melihat. Jadi terpaksa saya melihat loh peta Indonesia supaya saya jangan terlalu goblok. Mana saya tahu itu Pacific Ocean. Nanti kalau Samudra Pasifik itu berwarna merah membara, kan beliau senangnya gitu. Maka disitulah yang namanya mata rantai, yang namanya penjajahan itu akan putus. Mana saya tahu penjajahan apa, tapi itu terus. Maka ibu-ibu masukkan terus ke anak-anakmu kebangsaan itu. Saya lalu mulai SMP, yaitu saya bilang, saya lihat, oh di sanalah Pasifik itu membaranya karena apa? Karena perang toh, perang dunia kedua, gitu loh. Jadi kan saya langsung tahu. Saya baca ensiklopedia. Lah kalian masa hanya ya sudahlah gituan ibu ngasihin gitu ngapain? Makanya saya bilang, aduh Indonesia yang kucinta, masa keadaannya sekarang begini. Nah itu kenapa toh? Itu 1929 loh. Maaf saya agak batuk.
hal ini disampaikan oleh Bung Karno, kaum imperialis perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledek dan menyambar membelah angkasa, dan kemudian Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan bom dan dinamit. Maka saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Buat tepuk tangan tuh yang keras. Gitu aja melempem. Jadi kamu tuh siapa? Tahu? Ibu juga suka ngetahan kalau disuruh lembut-lembut gitu aja. Tepuk tangan aja enggak. Itu membara loh. Saya baca gini aja membara loh. Masa kamu nggak pernah ada yang tahu diceritakan oleh orang tua, yang namanya nenek buyut apa? Dulu pernah yang namanya rakyat saja berpakaian apa itu namanya karung goni. Jangan lupa kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Melempem, udah ada. Nah, dengan pernyataan tersebut Bung Karno sangat memahami bahwa pembentukan negara Indonesia akan berlangsung dalam suatu situasi penuh ancaman dan ketidakpastian. Memang iya. Karena itulah beliau sudah berpikir dari jauh-jauh hari bahwa ideologi dan konstitusi harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka. Itulah mengapa diadakannya BP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.